Bumi yang kita tempati ini sungguh mengagumkan dengan luasannya yang meliputi daratan dan lautan yang begitu luas hingga tak terhingga. Menariknya, meskipun manusia telah menjelajahi sekitar 90% dari seluruh daratan, namun penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar 57,8% wilayah lautan yang telah dijelajahi. Fakta ini menimbulkan rasa ingin tahu yang besar. Karena masih banyak tempat misterius di sana yang belum pernah dijamah, bahkan keberadaannya belum terpecahkan. Dalam video ini kita akan membahas tempat-tempat misterius ini. Berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, kita akan menggali tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran dan hadis yang masih menjadi misteri bagi banyak orang. Tempat misterius. Yang pertama adalah Ainul Hayat. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air, yang kalau airnya diminum, maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali jika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang Ainul Hayat ini erat kaitannya dengan 2 tokoh besar, yaitu Raja Dzulqarnain dan penasihatnya Nabiullah Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari At-Salabi dari Imam Ali. Suatu hari, Raja Dzulqarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian malaikat pun menjelaskan kepada Dzulqarnain bahwa ada malaikat yang selalu sujud sejak dia diciptakan, tanpa pernah mengangkat kepalanya karena dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Mendengar hal ini, Raja Dzulqarnain menjadi tertarik, sebab Dzulqarnain ingin untuk hidup abadi agar dia dapat beribadah lebih lama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Raja Dzulqarnain bersama Khidir alaihissalam dan pasukan kerajaannya kemudian mencari telaga itu. Kemudian mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap, namun bukan seperti gelap malam hari, tapi gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Namun, yang meminum air dari telaga itu hanya Nabiullah Khidir alaihissalam, sedangkan Raja Dzulqarnain tidak meminumnya. Ada sebuah khilaf dari para ulama. Ada yang meyakini bahwa Nabiullah Khidir masih hidup sampai hari ini, sementara ada juga yang meyakini bahwa beliau sudah wafat. Pada abad ke-14, ada seorang penjelajah bernama Juan Ponce de Leon yang ditugaskan oleh Raja Ferdinand untuk memimpin ekspedisi mencari mata air keabadian, Ainul Hayat. Namun Ponce de Leon tidak berhasil menemukannya dan tewas dalam ekspedisi tersebut. Artinya tempat ini tetap menjadi misteri hingga saat ini. Tempat kedua adalah Pulau Dajjal. Banyak di antara kita telah mengetahui tentang Dajjal, salah satu tanda besar datangnya hari kiamat yang disebutkan dalam hadis dan Al-Quran. Kehadirannya akan membawa dunia ke ambang kehancuran. Namun, sebelum Dajjal muncul, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenjarakannya di sebuah pulau misterius yang dijaga oleh makhluk yang bernama Al-Jassasah yang dapat bicara. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan keberadaan Dajjal ini. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya berada di mana, hanya saja Rasulullah menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Ashbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu. Dajjal akan keluar dari arah timur bumi yang dinamakan dengan Khurasan. Hadis yang diriwayatkan Abu Bakar Ash-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya, secara pasti bahwasanya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Maka di manakah sekarang Khurasan itu berada? Kalau sekarang Khurasan itu terletak di wilayah timur Iran. Sekarang nama Khurasan dijadikan sebuah nama provinsi di sana. Namun, pada masa lalu, sejak abad ke-3 Masehi, Khurasan itu merupakan wilayah yang luas, yang meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Tentang pulau di mana Dajjal dikurung, mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu. Banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Pulau ini memang sangat aneh, dengan hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain selain di Socotra. Banyak orang mengaitkan Pulau Socotra sebagai pulau tempat Dajjal dikurung. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Dajjal berada di segitiga Bermuda. Dan ada beberapa pandangan lain mengenai di mana sebenarnya Pulau Dajjal itu berada. Namun, kita tidak akan membahasnya secara rinci dalam kesempatan ini.
karena nanti akan memperpanjang durasi video ini. Intinya adalah bahwa petunjuk menunjukkan bahwa tempat Dajjal dipenjarakan adalah di sebuah pulau. Dan satu-satunya orang yang pernah ke pulau itu dan bertemu dengan Dajjal adalah Tamim Ad-Dari yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamim secara tidak sengaja bertemu dengan Dajjal karena kapalnya terombang-ambing selama 1 bulan dan akhirnya terdampar di sebuah pulau yang lokasinya tidak diketahui. Yang anehnya, kejadian Tamim ini tidak pernah terulang lagi sampai saat ini. Dapat disimpulkan bahwa pulau tempat Dajjal dipenjarakan memiliki lokasi yang tidak biasa. Atau bahkan bisa dikatakan bahwa pulau tersebut tidak berada dalam dimensi manusia sehingga tidak dapat ditemukan dengan mudah. Tempat misterius selanjutnya adalah Gunung Qaf. Kisah ini pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dengan gunung Qaf yang terbuat dari zamrud hijau dan birunya langit." Para ahli tafsir mengatakan bahwa Gunung Qaf merupakan induk dari semua gunung yang ada di dunia. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan Gunung Qaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini dan letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga yang berpendapat lain bahwa letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebutkan bahwa Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Yakjuj dan Makjuj. Gunung Qaf dihuni oleh para rijalul gaib atau wali Allah yang berjumlah 70 orang karena menjauhkan diri dari dunia. Di sisi lain, ada pula yang mengatakan bahwa dekat dengan gunung-gunung gaib ini terdapat sebuah pulau yang bernama Al-Khadr, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh hamba Allah yang soleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Mengenai lokasi persisnya di mana Gunung Qaf berada, sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan atau bahkan mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Teman-temanku seiman, tadi kita sudah bicara tentang telaga, pulau, dan gunung misterius. Kali ini, tempat yang misterius selanjutnya adalah tembok misterius, yaitu tembok besi. Tembok ini tercatat dalam Al-Quran, pada surat Al-Kahfi, dan beberapa hadis syahih, menggambarkan tembok besi yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Tujuannya adalah untuk menahan 2 kabilah perusak, yakni Yakjuj dan Makjuj. Tembok ini dijelaskan akan runtuh ketika dunia mendekati hari kiamat dan kaum di dalamnya akan menimbulkan kerusakan di seluruh dunia. Jumlah mereka sangat besar. Diriwayatkan bahwa untuk setiap manusia, jumlah Yakjuj dan Makjuj mencapai 999. Berdasarkan survei pada tahun 2023, penduduk bumi mencapai lebih dari 8 miliar. Artinya, jumlah Yakjuj dan Makjuj mencapai 8 miliar dikali 999. Pastinya, angka ini menunjukkan betapa besar jumlahnya. Bayangkan jika mereka semua keluar, bumi ini akan dipadati dan berdesakan. Namun, pertanyaannya adalah, di mana lokasi pintu atau lubang mereka? Dengan jumlah yang sedemikian besar, sangat tidak mungkin. Mereka hanya berada di sebuah pulau. Diperlukan setidaknya sebuah benua yang sangat luas untuk menampung jumlah sebanyak itu. Jawaban yang masuk akal adalah bahwa tembok Zulkarnain mungkin ada di dimensi lain, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengaja menyembunyikannya atau membedakannya dari dunia manusia. Tempat misterius yang terakhir adalah istana kerajaan Nabi Sulaiman. Jika dinilai dari sisi kekayaan, mungkin sultan-sultan dari Indonesia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Nabi atau Raja Sulaiman adalah sosok orang terkaya sebenarnya. Dalam Al-Quran, surat Sya'ad ayat 35, dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi." Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dia dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya itu adalah istana licin, terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis,
Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran, Surat An-Naml ayat ke-44. Bentuk istana ini sungguh luar biasa sehingga ternukil di dalam Al-Quran. Menurut beberapa ahli sejarah, istana megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin, sehingga istana ini sangat istimewa dan tidak dapat dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman ini dikenal dengan nama Solomon Temple atau Kuil Sulaiman sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Saat ini, istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada lagi alias sudah runtuh dan hanya tersisa tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Selama pemerintahan Hizkia, dilakukan perluasan tembok ke arah barat, yang sekarang kita kenal sebagai Kota Lama Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Eilat Mazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman, termasuk situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter yang dinamakan struktur batu melangkah. Maka karena ditemukannya benda-benda itu, mereka melakukan penggalian besar-besaran sampai ke Masjidil Aqsa, yang akhirnya memicu kemarahan umat muslim di seluruh dunia. Karena ditakutkan merubuhkan Masjidil Aqsa dari penggalian itu. 2 tahun kemudian, pada tahun 2007, ditemukan kembali reruntuhan bangunan yang mereka yakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman berada di sebelah Masjidil Aqsa. Meskipun bangunan kuilnya sudah terlihat hancur, para ahli sejarah yakin bahwa kuil Nabi Sulaiman masih bisa diangkat untuk dilihat dan di lokasi yang sama ditemukan beberapa peninggalan seperti keramik dan perabotan yang terkubur selama ribuan tahun. Penemuan ini dianggap penting untuk memahami peradaban dan kemajuan yang dicapai manusia pada masa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Kuil atau istana Nabi Sulaiman ini merupakan lambang dan simbol kekuatan, serta sebagai bentuk pengakuan atas bangsa Yahudi kepada dunia, sehingga sangat berguna bagi kaum Yahudi. Namun pada intinya, mereka ingin mencari kuil Sulaiman dengan cara menghancurkan Masjidil Aqsa, yang merupakan salah satu tempat yang dimuliakan oleh Nabi kita. Jadi itu telah kisah tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau info yang kurang lengkap. Sampai jumpa di video berikutnya.